Pemberitahuan dari Kementerian Sosial perihal pencairan program Keluarga Harapan PKH tahap 3 dan BPNT untuk alokasi Juni dan Juli, dan indeks faktor penimbang bantuan PKH 2022. Simak terus videonya sampai tuntas agar tidak kebingungan dan salah paham terkait berita yang beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia YouTube channel PKH Reportase. Semoga saja selalu sehat, baik fisik maupun secara mental. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak kabar ya di media sosial, baik di platform FB, Instagram, TikTok, YouTube, dan media mainstream pada kejar-kejaran menggunakan kesempatan bulan Juli ini melakukan postingan tentang PKH tahap 3 cair besoklah, cek saldo PKH tahap 3 hari inilah, aturan ini dan itulah, sampai pemirsa jadi bingung, aturan apa lagi nih? Pemirsa harus pandai-pandai mencerna berita saat ini dan tidak langsung percaya. Karena yang paling aman itu adalah menanyakan ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah masing-masing atau ke SLRT di desanya masing-masing atau di sekretariat SLRT di daerah masing-masing. Jadi, jika ada pertanyaan maupun keluhan teman-teman, sebaiknya informasikan saluran resmi yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial. Jadi, untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan sosial bisa datang langsung ke SLRT untuk mengadukan permasalahannya. Misalnya, KIS-nya nonaktif, agar bisa diaktifkan kembali untuk mendapatkan akses untuk bantuan BPJS. Dan melakukan pengecekan bantuan PKH maupun BPNT yang tidak cair-cair juga. Nah, di sana, di sekretariat SLRT bisa dilakukan pengecekan langsung permasalahannya dan tentunya akan diberikan solusi. SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Selain itu, juga melaksanakan rujukan kepada pengelola program fakir miskin dan orang tidak mampu baik di pusat maupun di daerah. Nah, ini yang dibutuhkan oleh KPM Bansos jika ada permasalahan-permasalahan sosial yang butuh ditangani, bisa langsung ke SLRT yang ada. Karena ini adalah saluran resmi yang menghubungkan daerah dan pusat ya teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali ke topik awal mengenai edaran perihal pencairan tahap 3 PKH dan BPNT periode Juni dan Juli. Tapi yang baru berkunjung, silahkan di-subscribe dulu untuk berlangganan berita gratis dari channel PKH Reportase. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya diklik terlebih dahulu. Baik sobat pemirsa YouTube, perlu dipahami penyampaian dari Ibu Menteri Sosial saat melakukan pertemuan dengan Komisi 8 DPR RI yang ditujukan dengan slide presentasinya. Intinya bahwa untuk pencairan PKH tahap ketiga maupun BPNT untuk bulan Juni dan Juli masih belum bisa disalurkan ya teman-teman. Dikarenakan sekarang ini untuk bantuan PKH maupun BPNT dalam masa peralihan yang dulunya PKH hanya diurusi oleh Dirjen Linjamsos atau kepanjangannya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan BPNT itu ditangani oleh Ditjen PFM atau Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Nah, Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2022 tentang Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan PKH dikelola oleh 3 dirjen dengan spesifikasi dan pengelompokan usia dan kondisi keluarga penerima manfaat KPM. Jadi teman-teman, saat ini PKH dan BPNT ya secara berbarengan mengelola PKH dan BPNT sesuai target dan sasaran KPM. Jadi bukan satu dirjen lagi yang menangani PKH dan satu dirjen yang menangani BPNT. Jadi tidak seperti dahulu. Dan hingga kini untuk anggaran BPNT bulan Juni serta PKH tahap ketiga
masih proses revisi sesuai dengan hasil perombakan Ditjen ini. Jika dulunya di Kementerian Sosial ada 4 Ditjen, maka saat ini hanya ada 3 Ditjen. Dan yang dihapus Ditjennya adalah yang dulunya menangani BPNT. Jadi wajar ya teman-teman jika ada keterlambatan karena adanya revisi organisasi tata kelola yang baru saat ini. Jadi tidak seperti membalikan telapak tangan, setiap perubahan aturan pengelolaan tentunya membutuhkan persiapan yang matang agar tidak terjadi carut-marut dalam pencairan nantinya nah teman-teman. Karena adanya yang menangani bansos ini atau istilahnya organisasi tata kelola yang baru belum selesai dibenahi dan mulai bekerja sesuai fungsinya, maka tidak akan mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka dipastikan belum ada pencairan di bulan ini. Jadi teman-teman, perlu kami utarakan secara detail bahwa sampai hari ini Kementerian Keuangan belum menyetujui anggaran untuk BPNT bulan Juni serta PKH tahap ketiga. Jadi dipastikan hari ini belum ada pencairan ya teman-teman. Jadi jika ada konten yang di sana yang mengatakan PKH tahap ketiga sudah cair atau akan disalurkan sebelum Idul Adha, atau ada yang menyebutkan tanggal 8 hingga tanggal 15 bakal ada pencairan tahap 3, mohon maaf, terpaksa kami mengatakan pembuat beritanya membuat konten hoaks tanpa sumber yang jelas. Hanya mengutip-ngutip postingan KPM di media sosial, lalu diramu menjadi konten yang tidak punya referensi dan validitas data. Nah, untuk pencairan tahap ketiga ini dipastikan belum ada yang cair, dikarenakan belum ada SP2D untuk PKH tahap yang ketiga. Ini berani kami katakan karena kami terhubung ke pengelola SP2D di pusat dalam satu wadah grup di WhatsApp. Begitupun dengan BPNT bulan Juni. Nah, kita berharap saja untuk BPNT bulan Juni akan disalurkan secara double dengan alokasi bulan Juli, supaya bisa dicairkan rapalan untuk BPNT, sedangkan untuk PKH tahap ketiga bisa saja akan dicairkan mulai pertengahan atau akhir bulan, meskipun kemungkinannya ya, biasanya yang cair di bulan awal pencairannya adalah daerah miskin ekstrim terlebih dahulu. Jadi teman-teman, harap bersabar saja sambil menunggu informasi selanjutnya dari pendamping PKH masing-masing. Secara mudah untuk mengetahui pastinya bantuan masuk atau akan masuk itu jika nama sudah terdaftar di SP2D. Nah, yang bingung SP2D itu kepanjangan Surat Perintah Penyaluran Dana. Jadi di SP2D itu adalah surat yang berisi lampiran nama-nama penerima yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk dalam hal ini Bank Himbara. Jadi, kalau nama belum masuk ke dalam SP2D, maka belum ada pencairan. Jadi tidak usah selalu melakukan pengecekan saldo setiap hari. Nanti maunya cair malah terhambat karena kartu KKS-nya lecet. Karena pada kartu KKS itu ada semacam chip dan memori yang memuat informasi peserta KPM. Dan kalau sampai lecet karena penggunaan yang tidak tepat, nantinya akan repot sendiri. Karena jika rusak dibutuhkan proses penggantian yang memakan waktu dan biaya. Jadi teman-teman, intinya, semua keputusan pencairan PKH tahap 3 dan BPNT alokasi bulan Juni dan Juli adalah kewenangan Kementerian Sosial. Dan persetujuan dari hasil revisi yang sedang dilakukan saat ini, bila dalam bulan ini sudah dapat restu atau persetujuan dari Bappenas dan Menteri Keuangan, maka BPNT bulan Juni bisa disalurkan secepatnya. Sedangkan untuk PKH tahap ketiga, tetap menunggu bulannya pencairan PKH, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi ketiga bulan itu adalah pencairan PKH tahap ketiga. Jadi, sekali lagi, jika tidak ada persetujuan dari Bappenas dan Menteri Keuangan, berarti belum ada pencairan ya teman-teman di bulan ini. Dan sementara itu, untuk aturan terbaru, sebagaimana surat keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9/3/BS.02.01/2/2022
tentang keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Keluarga Harapan tahun 2022. Tepatnya di tahap yang ketiga nanti, yang pertama untuk kategori lansia maksimal usianya adalah 60 tahun ke atas dan dibatasi hanya 1 orang saja yang bisa mendapatkan dalam satu keluarga. Jadi, apabila ada lansia yang berusia 60 tahun ke atas yang ada di dalam keluarga dan ada dalam satu kartu keluarga, baik itu orang tua maupun mertua, maka ada kesempatan mendapatkan bantuan PKH. Kemudian, yang kedua, untuk komponen anak sekolah dibatasi maksimal 4 anak dalam satu keluarga dan harus padan datanya dengan Dukcapil, Dapodik, atau aplikasi EMIS di sekolahnya masing-masing. Jadi, untuk komponen anak sekolah, mulai dari SD sampai SMA, pastikan dulu datanya terdaftar di DTKS. Kemudian dengan Dukcapil dan juga terdaftar dan padan dengan kartu keluarga dengan yang ada di Dapodik sekolahnya masing-masing. Untuk jenjang madrasah, itu tidak dengan Dapodik, tapi aplikasi dari Kementerian Agama yaitu aplikasi EMIS. Nah, di sini saya berikan contoh, kalau dalam keluarga PKH itu ditanggung adalah 4 orang dan yang dibayarkan jumlah nominal tertingginya, contohnya dalam satu keluarga ada 5 orang anak, satu anak SMA, kemudian 1 anak SMP, dan 1 anak SD, serta 2 balita. Maka akan tersaring menjadi 4 orang dengan urutan nilai bantuan tertinggi. Jadi yang dibayar langsung 2 balita, 1 anak SMA, dan 1 anak SMP. Sedangkan anak SD tidak dimasukkan di urutan ini karena SD adalah nilai bantuan terkecil untuk kategori anak. Bayi yang menempati urutan pertama karena bantuan mencapai 3 juta per tahun dan dilanjutkan untuk anak SMA 2 juta per tahun, serta selanjutnya SMP adalah Rp1.500.000. Perlu diketahui ya teman-teman, pencairan PKH tahap ketiga ini adalah acuannya menggunakan DTKS yang dimutakhirkan setiap bulan. Jadi tidak lagi menggunakan aplikasi e-PKH yang selama ini digunakan oleh pendamping PKH. Nah, itulah sebabnya karena saat ini langsung terkoneksi antara Capil, DTKS, dan Dapodik. Maka data harus padan dan sinkron semua. Salah satu data di antara lembaga pengguna data, baik Capil, Kementerian Sosial, dan DTKS-nya maupun sekolah dalam hal ini Dapodik, jika ada data yang salah input di salah satunya, maka data tidak bisa online atau tidak padan datanya. Maka akan membuat bantuannya terhambat cair untuk tahap selanjutnya. Jadi, data KPM dan anggota keluarga yang berkategori PKH harus sama semua. Begitupun dengan data yang digunakan di bank. Jadi pastikan data KTP, KK, dan bank juga harus sama. Tidak ada beda huruf. Nah, Sobat YouTube, demikian topik kita kali ini mengenai edaran berita pencairan tahap 3 yang ada sedikit kendala dan surat keputusan dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-BS-01-2-2022 tentang keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Keluarga Harapan tahun 2022. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share dan juga subscribe ya teman-teman. Bagi yang belum berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.